Kembali lagi ketemu dalam ibadah online ya adik-adik. Walaupun ibadah online tapi adik-adik percayakan Tuhan Yesus hadir. Amin. Ya, kita mau memuji memuliakan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bersemangat. Ye. Wah, adik-adik siapa yang udah selesai ujiannya kemarin? Nah, sekarang kita sudah libur ya sekolahnya. Wah, puji Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah sertai kita sepanjang minggu ini adik-adik. Amin. Ya, kita mau berdoa dulu adik-adik sebelum kita beribadah. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah siap untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Ya, kita mau memuji memuliakan Tuhan adik-adik yang semangat. Amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena ada Tuhan dalam hati kita, ada Tuhan dalam rumah kita, ada Tuhan dalam keluarga kita. Mari adik-adik kita mau menyanyi buat Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
untuk menyembah Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita adik-adik. Mari adik-adik, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Sungguh besar perbuatan di dalam kehidupan kita. Sungguh ajaib segala perbuatannya adik-adik. Mari adik-adik, angkat suaramu, kita menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan.
kesempatan ini adik-adikku. Ini saatnya engkau bertemu dengan Tuhan. Ini saatnya engkau bertemu muka dengan Tuhan. Mari adik-adikku. Mari adik-adik kau rasakan Tuhan menjamahmu saat ini. Tuhan rindu adik-adik. Mari datang adik-adik. Masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Yes, amen Tuhan. Yes, amen Bapak. Kami percaya Tuhan. Kau ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kau melawat setiap kami Tuhan. Yes, amen. Ada sukacita mengalir saat ini Tuhan. Ada kekuatan mengalir saat ini Tuhan. Yang sakit saat ini sembuh Tuhan. Yes, amen. Yang sedang berbeban berat saat ini Tuhan, Kau berikan kelegaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Tuhan hadirat-Mu. Mari naikkan syukur-Mu buat Tuhan saat ini adik-adik. Haleluya. Kami bersyukur. Mari adik-adik angkat tanganmu. Ikuti doa kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang baik, teramat baik. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu. Terima kasih untuk kelawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Kami disegarkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan lebih diberkati lagi oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan beberapa ayat firman Tuhan. Hari ini khotbah persembahan saya diberi judul Pemberian yang Terbaik. Cerita ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mari teman-teman kita menyaksikan bersama-sama video berikut ini supaya kita bisa memahami lebih dalam tentang firman Tuhan yang saya sampaikan. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa, sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu.
Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, "Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya." Tuhan Yesus melanjutkan, "Tetapi, ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya." Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa ciri-ciri persembahan yang terbaik? Persembahan terbaik adalah yang pertama, persembahan yang menyentuhkan hati Tuhan. Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Tuhan Yesus tidak terkesan akan pemberian orang-orang yang kaya. Terbukti dengan Tuhan tidak mengomentari persembahan mereka, tetapi berbeda dengan janda yang miskin ini. Ciri persembahan terbaik yang kedua adalah persembahan berdasarkan iman. Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mengapa pemberian janda miskin ini berdasarkan iman? Karena dia memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Janda ini beriman bahwa Tuhan akan memeliharakan hidupnya di masa yang akan datang. Mari teman-teman persiapkan persembahan yang terbaik. Terima kasih. God bless you. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya yang di rumah. Siapa yang tadi diberkati lewat games kita, pujian kita, dan penyembahan, angkat tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan. Wow, semuanya adik-adik yang semangat untuk beribadah pada minggu pagi hari ini. Pastikan adik-adik waktu kita mau dengar firman Tuhan, kita harus siapin apa? Alkitabnya ya adik-adik ya. Boleh sekarang disiapkan Alkitabnya. Kalau yang nggak ada, boleh dicari dulu sekarang. Boleh pinjam sama mama, papanya, atau kakaknya. Nah kalau sudah adik-adik, kita mau taruh Alkitabnya ya. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Kita mau dapetin berkat-berkat Tuhan lebih lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Yuk kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kembali walaupun masih secara online Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus menyertai kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, dan juga siapkan telinga kami Tuhan untuk mau taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, adik-adik yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Oke adik-adik, udah siap dengar firman Tuhan yang di rumah? Udah, wah Karina bisa denger nih, walaupun gak kelihatan. Tapi Karina percaya adik-adik hari ini semangat untuk dengar firman Tuhan. Hari ini Karina mau membawakan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Wow, apa itu Roh Kudus ya Kak? Adik-adik sudah sering dengar, sudah sering tahu. Hari ini kita mau bahas firman-Nya di firman Tuhan hari ini adik-adik. Siap adik-adik? Kita mau buka ayatnya dulu yuk. Yang udah ada Alkitab di depan, yang udah di tangan juga, kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk Karina kasih waktu untuk cari ayatnya. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Lama atau Baru adik-adik? Baru. Oke, kita mau buka ayatnya yuk di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sama-sama kita baca ya. Karina akan bacain buat adik-adik semuanya dan adik-adik simak ya sambil dibaca, dilihat Alkitabnya. Oke. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai
mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang keenam, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia. Ayat yang ke-10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang Roh Kudus. Atau kalau adik-adik baca ini tentang Pentakosta adik-adik. Siapa yang tahu, yang pernah dengar tentang Pentakosta? Wah kalau adik-adik belum pernah dengar, apa sih itu Kak Pentakosta? Yuk kita buka lagi, kita lihat lagi ayatnya adik-adik. Tapi Karina mau tampilin gambarnya biar adik-adik paham. Oke, kita lihat gambarnya ya adik-adik yang pertama. Nah, di sebuah Yerusalem adalah sebuah kota yang sangat ramai adik-adik. Adik-adik lihat ya gambarnya ya, itu sebuah kota yang sangat ramai. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda datang ke kota itu. Lalu selanjutnya, nah, adik-adik lihat lagi. Tiba-tiba murid-murid dikejutkan dengan apa adik-adik? Kalau adik-adik tadi baca di ayatnya, dikejutkan dengan sesuatu yang turun dari langit adik-adik. Dari langit dan berbunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah itu. Dan tempat mereka sedang berkumpul. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi adik-adik coba lihat lagi. Ada apa ya di atas kepalanya murid-muridnya Tuhan Yesus? Coba adik-adik lihat. Wah benar, ada api di atas kepalanya, di atas kepala mereka. Kemudian murid-murid melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di ruangan itu, kemudian hingga pada masing-masing murid adik-adik. Dan maka Roh Kudus turun atas diri mereka, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, yaitu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita lihat ya adik-adik selanjutnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, orang banyak di situ menjadi heran adik-adik. Kenapa? Karena mereka masing-masing mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka kaget, kok bisa? Mereka menggunakan bahasa kita sementara mereka bukan orang Yahudi. Mereka itu orang Galilea adik-adik. Tapi mereka bisa berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa-bahasa yang kita pakai di negeri asal mereka. Ada yang berbahasa tadi yang adik-adik baca, ada yang berbahasa apa? Partia, ada yang bahasa Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene. Juga bahasa yang dipakai pendatang dari Roma adik-adik. Mereka bisa tiba-tiba mereka mengeluarkan bahasa-bahasa yang mereka tidak bisa dan mereka terheran-heran kepada murid-murid yang menggunakan bahasa-bahasa itu. Lalu kita lihat lagi ada gambarnya. Nah, coba adik-adik lihat gambarnya. Nah, ternyata ada yang apa adik-adik? Ada yang tidak suka kepada mereka adik-adik. Ada yang tidak suka, katanya ada yang bilang mereka mabuk oleh anggur adik-adik. Mereka tidak suka, lihat deh ekspresi mukanya. Mereka tidak percaya, tapi sebagian banyak yang takjub adik-adik dengan apa yang terjadi. Mereka melihat apa yang mereka katakan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat adik-adik. Lalu yang terakhir adik-adik, dan mereka mulai apa? Mereka mulai memuji, berdoa dan menyembah Tuhan. Adik-adik coba lihat gambarnya, mereka sedang apa?
mereka berdoa, mereka memuji dan menyembah Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, adik-adik, apa sih yang kita mau pelajari pada hari ini tentang karya Roh Kudus? Karina mau kasih tahu ini tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita. Perlu nggak sih kita Roh Kudus, adik-adik? Perlu, amin. Apa sih Kak Roh Kudus buat kita? Apa sih Kak, kalau kita punya Roh Kudus kita bisa seperti apa sih? Nah, adik-adik, penting kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Amin, katakan roh kebenaran. Amin. Kenapa roh kebenaran? Karena Roh Kudus menuntun kita, adik-adik. Dibilang juga di firman Tuhan, Roh Kudus adalah penghibur. Coba katakan penghibur. Amin. Nah, kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa tahu, adik-adik, Tuhan tuntun kita, Tuhan menyertai kita. Sama seperti tadi, mereka disertai Tuhan nggak? Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka disertai Tuhan nggak, adik-adik? Mereka disertai, walaupun banyak yang tidak suka, tapi ada banyak kesaksian-kesaksian yang akhirnya murid-murid nyatakan. Siapa yang di sini, adik-adik, yang mau menjadi kesaksian buat Tuhan? Angkat tangannya. Amin. Kita harus jadi saksinya Tuhan. Bagaimana Karina kita bisa jadi saksinya Tuhan? Nah, ini adik-adik, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus adalah apa? Itu Tuhan sendiri yang berkehendak dalam hidup kita. Roh Kudus akan ngasih tahu kita nih kalau kita misalkan salah, waktu kita kesel, waktu kita marah, Roh Kudus akan tuntun kita, kamu gak boleh marah, kamu gak boleh iri. Nah, sama adik-adik, waktu kita mau jadi berkat buat orang lain juga, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita menjadi kesaksian buat banyak orang, buat teman-teman kita, buat siapapun, adik-adik. Nah, adik-adik kadang pernah mikir, Roh Kudus seperti apa sih Kak wujudnya? Gitu kan, adik-adik pernah gak lihat cahaya? Cahaya bisa dilihat gak? Gak bisa ya, tapi bisa adik-adik bisa merasakan kan cahaya itu terang. Nah, sama adik-adik, waktu kita punya Roh Kudus, walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia melakukan sesuatu yang nyata, adik-adik, yaitu dengan tuntunan Tuhan Yesus. Waktu kita punya Roh Kudus, kita akan dituntun, kita akan disertai, adik-adik. Amin. Jadi adik-adik yang di rumah, kita saat ini mau berdoa. Kita minta Roh Kudus menyertai kita. Kita minta Roh Kudus, tuntun saya dong Tuhan, tuntun saya dong Roh Kudus, supaya saya tahu, supaya saya bisa menjadi kesaksian, dan Roh Kudus juga menjadi penghibur dalam hidup kita. Amin, adik-adik. Adik-adik mau ya, kita mau terima saat ini kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, dimanapun kita ada, adik-adik, di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan dimanapun, kita harus punya tuntunan Roh Kudus. Amin. Bagaimana caranya? Kita minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, setiap menit, setiap detik. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Dan kita harus menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin, adik-adik. Siapa yang percaya, adik-adik, saat ini Roh Kudus akan memenuhi adik-adik saat ini. Kita angkat tangan kita. Adik-adik baca lagi nanti firman Tuhannya di rumah. Dan percayalah, saat ini Tuhan Yesus bekerja dengan sangat dahsyat di tempat adik-adik saat ini ada, di rumah adik-adik. Amin. Saat ini kita mau berdoa. Adik-adik tutup matanya, tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan pada pagi hari ini. Karina mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan tentang Roh Kudus ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengar saat ini Tuhan, Engkau bekerja di dalam setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar saya juga Tuhan, untuk selalu ada dalam tuntunan Roh-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, menjagai setiap hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Kristus lewat Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami percaya kami dituntun oleh Roh-Mu ya Bapa, yaitu Roh kebenaran. Berkati kami Tuhan, berkati semua yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya ada tuntunan-Mu yang selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami Tuhan, dan berkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang saat ini Tuhan mengalir dalam hidup dan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya, adik-adik diberkati amin oleh firman Tuhannya. Nanti adik-adik baca lagi, adik-adik pelajari lagi, karena percaya ada sesuatu yang Tuhan Yesus mau kerjakan dalam hidup adik-adik pada pagi hari ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.